si itu banyak orang lupa. Ada si Yakub Tan, ada si Hen Hanja, Yakub Tan, banyak orang Jepang. Saya tadi di ide, tapi dicek aja dulu. Ini udah nyala. Cukup kedengaran suara saya, Linda? Cukup ya? Oke, terima kasih. Bisa kita mulai? Bisa. Bisa? Oh iya. Bisa ya? Selamat malam kepada keluarga besar yang berduka ya. Sekali lagi ini menjadi satu
hal yang sangat beda sekali. Baik pada jemaat yang ada di rumah yang mengikuti Zoom malam hari ini, kita akan sama-sama memulai pada penghiburan dan sekaligus tutup peti, ya, untuk saudari kita, Ibu Pauline almarhumah, yang sudah mendahului kita terhadap Tuhan Yesus sebagai gembala. Mari kita akan sama-sama beribadah, biar kiranya ibadah ini juga memuatkan kita semua, terutama juga pada keluarga yang ditinggalkan. Ya. Firman Tuhan katakan jangan kamu takut. Maka melalui pujian pertama ini, mari kita sama-sama mengatakan tak usah aku takut. Karena dalam hidup ini ada Tuhan yang menjaga kita. Kita naikkan pujian ini. Sungguh El Shaddai adalah Allah yang maha kuasa itulah. Allah yang selalu menjaga kita. Allah yang terus memelihara kita. Allah juga yang memberkati hidup kita. Kita naikkan pujian ini sebagai suatu respon iman kita. Betul Tuhan, aku tidak takut. Aku tidak bimbang. Aku tidak akan susah bersama dengan Engkau. Sekalipun di dalam keadaan duka saat sekarang ini. Kita naikkan pujian ini dengan lebih yakin lagi. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai.
yang bersama, yang Silakan untuk Jenderal Freddy pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan Tuhan, bahwa kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir bila bersama dengan Engkau. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun di tengah-tengah duka yang kami alami pada saat ini Tuhan, tetapi kami percaya Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami, memberi kami kekuatan dan penghiburan melewati masa-masa yang sulit. Kami ingin menyerahkan ibadah penghiburan pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau kuatkan kami, Engkau hiburkan kami melalui setiap pujian yang kami naikkan, bahkan melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan pada malam hari ini, Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami boleh melihat akan karya-Mu dan rencana-Mu yang indah dalam setiap kehidupan kami pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Anak Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah pada malam hari ini. Engkau Allah yang memimpin dan menyertai setiap kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, kita meyakini bahwa di dalam hidup ini pasti ada rencana-rencana Tuhan yang indah. Sekalipun kita tidak mengerti, kita tidak tahu apa rencana yang indah itu. Tapi dengan iman yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa Dia adalah sumber kekuatan, Dia adalah sumber berkat bagi orang yang mengasihi Dia. Maka rencana apapun dalam hidup ini, kita meyakini bahwa itu adalah rencana yang indah buat kita semua. Kita naikkan pujian indah rencana-Mu Tuhan. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu, ku tak mengerti semua jalan Tuhan, tapi kita meyakini bahwa semuanya itu untuk kebaikan kita. Kita naikkan pujian ini. Kayak cewek itu ngomong Kita tahu dan kita mengerti semua yang tahu. Dulu ku tak tahu. Dulu tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan. Hati menderita, tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Ku melihat dan ku merasakan, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Ku melihat
Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, mungkin keluarga atau dari keluarga besar bisa sharingkan, saya persilakan. Oke, shalom buat teman-teman, saudara-saudari yang sudah datang hari ini. Saya dari pihak keluarga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya buat saudara-saudari dan kerabat sekalian. Dan juga untuk yang ada di dalam Zoom semuanya, halo. Saya Fendi, mewakili dari keluarga almarhum Mama Teresa Pauline, berterima kasih yang sudah hadir. Saya cuma mau nyampaikan pesan dan kesan Mama. Yang berikutnya adalah salah satu orang yang paling berjasa dalam hidup saya, mungkin Cice, Anton, dan juga semuanya. Dia adalah ibu yang luar biasa bagi kami semua. Beliau dari masa hidupnya bertekad bahwa beliau pengen semua anaknya bisa lulus S1, dan beliau itu benar-benar mewujudkannya gitu dengan kerja keras. Beliau mati-matian buat anaknya apapun yang terjadi, semuanya boleh bisa lulus S1, semua juga jasa beliau juga papa, semuanya saling bahu-membahu. Beliau adalah orang tua yang biasa, ya semua, dan kami semua keluarga sepakat hari ini mau melepas beliau, tidak dengan tangisan, tapi kami mau melepas beliau dengan tulus ikhlas, bahwa kami tahu Mama sudah tidak merasakan sakit lagi, Mama sudah sama Tuhan Yesus, dan kami tahu bersama di surga itu tidak ada lagi sakit. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, banyak makanan, dan kami tahu Mama udah enak lah sama kita. Kami tahu Mama bahagia bisa ketemu sama Tuhan Yesus, sama ketemu Apo dan adiknya di surga. Dan kami ucapkan terima kasih, itu aja. Kami lepas Mama dengan ikhlas supaya Mama bisa pergi dengan tenang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya anak pertama. Saya akan menyanyikan satu lagu yang menjadi lagu favorit Mama, yaitu lagu Kasih dari Surga. Mama sangat menyukai lagu ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari nafas surgawi. Kasih dari mengalir di hati. Kuat damai mengalir hati dari dapat kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari nafas surgawi. Kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus mengalir hati. Membuatkan lagi mengalir kasih dari dapat tinggi mengalir
mengalir kasih dari kata Allah mengalir 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 hati dan dia mengalir kasih-Mu Tuhan mengalir hati dari kata Allah mengalir Ni mau kakak jadi kita Tuhan. Semua Baik, berkat Kak. selalu mengalir dalam hati kita. Terima kasih. Apakah dari keluarga besar mau? Mungkin saudara, Aka, ada Yansi, kita semua lu. Sini, silakan. Selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti Zoom. Kebaktian penghiburan dan penutupan seperti ibu saya Pauline. Saya adiknya, kalau urutan dari anak pertama saya anak kelima. Kalau cewek itu anak ketiga. Ya bersyukur lah ya, banyak hal yang sudah kita alami dari awal beliau sakit mengalami drop, kita bersama-sama berjuang mensupport dia, walaupun dalam kondisi yang sangat sulit untuk saat ini kita tidak bisa turun langsung ya, karena situasi yang tidak memungkinkan, tapi kita tetap support terus, baik itu melalui telepon atau video call sampai dengan bahkan sampai terakhir semalam dia di masa-masa terakhirnya kami bersama-sama melalui video call. Dan ya ini adalah mungkin yang terbaik ya. Berat memang kita sebagai keluarga itu dibilang kuat ya kuat, tapi kalau secara manusiawi saya sulit untuk menerimanya. Karena kita semua tuh gak ada satupun yang menyangka gitu, bisa secepat ini. Dan dia sudah berjuang berhari-hari ya, karena kondisi COVID ini yang tidak memungkinkan dia untuk bisa mendapat ruangan yang layak. Beliau harusnya masuk ruang ICU, tapi karena kondisi rumah sakit di mana-mana, kami sudah berjuang keliling sampai dari Jakarta sampai ke luar Jakarta pun tidak dapat. Tapi akhirnya baru dapat di titik terakhir, tapi malamnya dia anfal. Kita nggak menyangka itu, karena kita semua padahal udah bersyukur ya, akhirnya Tuhan buka jalan, tapi kehendak Tuhan lain gitu. Mungkin ini yang terbaik. Saya semalam terus berpikir, merenungkan gitu. Mungkin memang ini yang terbaik seandainya misalnya. Memang kondisi dia udah drop banget. Kalau sampai dia benar-benar masuk ICU, kemungkinan pun kita pun nggak, anaknya atau adik-adiknya pun nggak akan tega melihatnya di dalam ICU. Karena pasti akan banyak alat-alat yang sudah harus dibantu di dalam tubuhnya untuk mensupport dia tetap support gitu. Mungkin itu saya berpikir mungkin ini memang yang terbaik, karena perjuangan ini memang sudah berakhir. Sekarang dia sudah selesai melakukan tugasnya selama hidup di bumi ini. Anak-anaknya sudah dipelihara dengan baik, dengan setia mendampingi suaminya yang sakit sudah 7-8 tahun menghadapi stroke ya. Dia dengan sabar, dia mengasihi suaminya, dia tiap hari masak, dia tanpa ngeluh, bahkan dia senang banget masak. Kalau tiap masak kita semua adik-adiknya pasti dapat jatah, semua dikirimin, diteleponin suruh ambil atau diantar sama si saya. Makanya kita semua pasti akan merasa kehilangan banget dan selalu akan kangen dengan semua banyak hal ya.
yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Yang paling kita kangen pasti ya itu, karena dia memang hobinya masak. Masakan dia yang akan kami semua rindukan. Gitu. Terima kasih sekali lagi untuk semua saudara-saudari yang bisa kita sebutkan satu persatu yang terus mendukung kita melalui doa. Tuhan memberkati. Nggak ada lagi ya. Ini kesempatan ini ya, berbicara. Kalau mau bicara, bisa segera bicara ya. Masih ada? Baik, kita berdoa ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk ibadah hari ini. Dan kami bersyukur juga untuk sharing-sharing dari anak-anak maupun saudara yang sangat indah dan menguatkan. Dan lagu yang dinyanyikan juga kasih dari surga itu sungguh-sungguh kiranya boleh menghangatkan seisi keluarga besar di tempat ini. Kasih itu boleh mendamaikan, menenangkan, memberi kehangatan, memberikan pelukan kepada mereka yang memerlukan saat ini. Biar itu mengalir dan sungguh-sungguh menjadi penghiburan bagi mereka. Hanya karena kasih Tuhanlah Kau melakukan semuanya ini. Tuhan kami bersyukur. Berkatilah seluruh keluarga, keluarga inti, keluarga besar. Di dalam masa berduka ini Tuhan sendiri yang berbicara menghibur pribadi-pribadi satu persatu dengan kebutuhan mereka yang berbeda-beda. Tuhan hiburkan dengan cara-Mu yang ajaib untuk memberikan kekuatan kepada mereka masing-masing. Kami hanya berdoa, Tuhan memberkati firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengenal Cipollin sudah dari saya masih remaja juga ya. Saya mengenal anak-anaknya, semua saya kenal, ya hampir semua lah ya. Ada satu perempuan mungkin saya nggak terlalu kenal, tapi semuanya saya kenal. Ya dari Oroy dan sampai ke bawah-bawahnya saya mengenal. Dan masa kecil juga, masa remaja juga beberapa kali ketemu dengan dia. Saya tahu Cipollin orangnya sangat tangguh, ya, sangat tough menghadapi kehidupan ini, ya, sangat-sangat memberikan kesan dan sangat baik terhadap adik-adiknya, sangat perhatian terhadap adik-adiknya. Dan itu juga terlihat dari sangat perhatian dengan keluarganya, mendidik dan membesarkan keluarganya dengan sangat baik. Ya, mendampingi suami seperti yang tadi di-sharingkan juga sangat baik. Ya, puji Tuhan, sebuah teladan yang sangat baik. Semalam kira-kira jam 10-an kali ya, saya digedor. Saya sudah di kamar, saya digedor sama Rontal Nathan. Saya kaget ya, gedornya kencang soalnya. Kaca digedor soalnya ya. Saya tanya langsung, saya lompat dari ranjang, saya buru-buru keluar, saya ada apa? Nah, dia bilang, itu tuh, semua alu katanya, lagi shock. Kenapa? Kejut ya, terkejut, kaget gitu ya. Ada apa memang? Ada kabar buruk. Langsung ke rumah Sir Felix ya. Ke sana semua alu sudah lagi diurut-urut tangannya, kakinya dengan minyak gitu ya, dikasih minum air hangat, dikasih teh air manis ya, karena dia sempat susah untuk ini ya, bernapas ya, karena shock. Kita pun kaget karena sebelumnya semua lu pernah dalam kondisi pingsan juga karena ini ya, mungkin asam lambungnya ya. Kita juga khawatir ini kalau dia terjadi stres lagi, kita juga khawatir ini akan terjadi seperti yang sebelumnya gitu ya, bisa sampai harus digotong gitu ya. Nah, itu kita sudah kaget gitu ya. Nah, di tengah kita ngurus-ngurus semua alu gitu ya, dan anak-anak Yanti juga ada di rumah. Si Mora waktu itu juga nangis gitu ya. Tiba-tiba ada telepon juga ya. Semua Yanti yang telepon sebenarnya. Saya dengar satu potong kalimat samar-samar, pendek sekali, tapi mungkin habis itu diputus ya. Dia tanya Musa Felix tentang soal penguburan. Saya dengar itu, semua juga udah dengar. Langsung lebih ini lagi, lebih shock lagi, lebih kaget, lebih terpukul lagi. Wah, saya
udah nggak tahu juga mau ngomong apa, karena itu saya menangkapnya udah si polis sudah dipanggil Tuhan, gitu ya. Dan itu betul-betul, karena pada hari sebelumnya kami dapat kabar bahwa saturasinya udah baik, udah 95. Saya udah tepuk tangan di grup hamba Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Ya, tapi tidak diduga hari kemarin dikagetkan ya oleh berita seperti ini. Apalagi keluarga saya yakin sangat-sangat kaget dengan berita ini ya, dengan berita ini. Dan saya kira memang setiap orang di dalam kehidupannya pernah mengalami surprise-surprise yang tidak menyenangkan. Ya, kalau kita disurprise dengan hal-hal yang baik, yang menyenangkan, kita bisa terima dan kita senang menerimanya. Tapi kalau kita disurprise dengan kabar buruk tengah malam, gitu ya, apalagi kemarin hari jadinya semua ahlu juga, gitu ya, harusnya memang bahagia, mengucap syukur dengan ulang tahun, tiba-tiba dikagetkan dengan berita seperti ini. Ini sungguh-sungguh tidak mudah, dan ini menjadi pukulan yang berat bagi keluarga. Ini sungguh-sungguh di luar dugaan. Sekali lagi, hari sebelumnya saya berpikir ini sudah ada harapan. Ya, kita berpikir sudah ada mujizat Tuhan, dia sungguh-sungguh bisa saturasinya naik kembali jadi normal. Tetapi tidak diduga akhirnya akan terjadi seperti ini. Tiba-tiba menjadi gelap, tiba-tiba menjadi berat, tiba-tiba semua harapan-harapan yang baik-baik ini jadi sirna semuanya. Dan ini dialami oleh orang-orang yang berduka dengan keluarga yang dipanggil Tuhan. Sudah ini tidak mudah sekali lagi. Ya, apalagi sudah dekat, sangat punya relasi yang baik dengan seluruh keluarga, sungguh-sungguh ini merasa kehilangan yang besar. Tetapi di dalam Alkitab juga ini terjadi kepada orang-orang yang beriman, ya, anak-anak Tuhan seperti Ayub di sana. Ini dialami juga dengan Ayub soal surprise yang sangat mengagetkan yang membawa duka yang besar. Ayub seorang yang saleh hidupnya. Saleh hidupnya. Dia berrelasi baik dengan tetangga, ya. Bahkan dengan semua orang yang dikenal pun dia pasti punya relasi yang sangat baik karena dia orang yang saleh. Orang yang tidak macam-macam dengan orang lain. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesamanya. Tetapi saudara bisa lihat ceritanya. Dia tiba-tiba entah musuh datang dari mana, tiba-tiba menyerang, merampas miliknya. Lembunya diambil. Tiba-tiba juga ada api menyambar dari langit, membakar habis kambing dombanya. Kemudian juga ada mendadak musuh lagi menyerang, untanya juga habis, lenyap. Dan barangkali kalau orang kehilangan harta, itu ya, habis hartanya, kalau orang bangkrut habis-habisan karena musibah, ya namanya harta, ya mungkin sedikit banyak orang masih bisa rela. Karena harta bagi orang berpikir ya harta hilang ya nggak apa-apalah. Yang penting nanti juga bisa dicari, dikumpulkan lagi. Ya harta juga memang pukulan tersendiri memang. Tetapi tidak berhenti kan Ayub sampai di sana kisahnya. Ayub masih harus menghadapi kejutan-kejutan yang lebih besar dari itu. Bukan hanya masalah hartanya yang habis hilang. Tiba-tiba juga mendadak angin ribut datang menghantam rumah di mana anak-anaknya kumpul semuanya di situ. Dan rumah itu roboh, menimpa semua anak-anaknya, dan dikatakan mereka tidak ada satupun yang selamat. Ada 7 anak laki-laki, ada 3 anak perempuan, habis dalam sekejap. Saudara, bukankah ini sesuatu yang jauh lebih besar daripada harta benda yang dimiliki, anak-anak, keluarga yang dikasihi ini? Semua hilang dalam sekejap. Inilah hidup manusia. Ya, yang Tuhan gambarkan tuh seperti embun yang hari ini ada, mungkin sebentar lagi juga hilang. Siapa bisa duga kematian bisa datang seperti itu caranya? Ada yang karena memang bencana, ada yang karena memang sakit, ada yang memang karena kecelakaan. Setiap saat kita, setiap orang bisa menghadapi ini satu kali di dalam hidupnya. Saudara, sebelum Ayub itu mengalami itu semua, sebelum kejadian itu terjadi, bencana dan musibah itu terjadi,
Barangkali Ayub juga duduk tenang di rumahnya, ngobrol dengan istrinya, santai. Tiba-tiba datang aja satu persatu orang memberikan laporan-laporan, berita-berita buruk. Silih berganti datang. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana perasaan Ayub waktu itu. Dia ngomong lembu kamu habis loh. Dia ngomong lagi kambing domba kamu hilang habis loh. Sebentar lagi orang datang itu unta kamu habis loh. Dan lebih puncak lagi adalah itu anak-anakmu mati semua loh. Ini pukulan demi pukulan yang sangat dalam, makin memuncak. Dan saya nggak bisa bayangkan bagaimana Ayub respon. Dikatakan di dalam Alkitab itu di pasal 1 ayat 20, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Saudara, ini reaksi dia waktu mendengar kabar buruk itu. Dia berdiri dari tempat duduknya, dia mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya. Kemudian dia sujud menyembah pada Tuhan. Saudara, tidak mudah. Ya, mungkin ini salah satu orang yang mengalami bencana yang paling besar, salah satunya Ayub. Ya, sekaligus kehilangan semua anaknya dalam sekejap. Tidak banyak orang seperti ini. Kita kehilangan 1-2 keluarga kita, tetapi Ayub luar biasa menderita di dalam hal seperti ini. Saudara, ada sebuah cerita lagi. Ada seorang pengacara kaya di Chicago. Sudah mungkin tahu orangnya. Pada tahun 1870, seorang pengacara kaya di Chicago, ya, dia kehilangan anak laki-laki satu-satunya karena penyakit demam berdarah. Satu-satunya anak laki-laki, anak tunggal laki, mati karena penyakit demam berdarah. 1 tahun kemudian terjadi di Chicago itu kebakaran besar, ya, kebakaran besar. Dan itu hampir menghabiskan semua aset yang dia punya. Ini pengacara kaya. Ya. Saya tahu namanya Horatio Spafford. Dia merasa hidupnya tidak terlalu baik untuk dirinya dan bagi keluarganya. Kemudian dia merencanakan untuk perjalanan ke Eropa, naik kapal laut untuk ikut seminar D.L. Moody. Tiba-tiba dia ada urusan bisnis yang ada masalah di dalam bisnisnya. Dia harus bilang sama istrinya, kamu pergi dulu sama anak-anak, saya akan bereskan sedikit urusan bisnis ini, nanti saya menyusul. Ya, mungkin dia mau menghibur keluarganya ya yang baru kehilangan dan baru mendapat musibah. Dia merencanakan perjalanan dengan kapal laut. Saudara, tiba-tiba kapal yang dipakai untuk berlayar itu mengalami kecelakaan. Mengalami kecelakaan lalu terbawa hanyut sampai ke dasar laut. Beberapa hari kemudian, dia menerima telegram dari istrinya. Pesannya hanya berisi 2 kata. Pesannya begini, selamat sendirian ya. Selamat sendirian. Keempat anaknya ternyata tidak selamat dari kecelakaan kapal. Mereka semua tenggelam di dalam laut. Akhirnya mendapat telegram itu, istrinya masih hidup. Spafford berlayar menemui istrinya, dan sepanjang jalan dengan berlayar itu dia meratapi laut. Laut yang menelan anak-anaknya itu. Ya, dan dalam perjalanan itulah dia memuji Allah dengan menulis lagu hymn. It is well with my soul. Nyamanlah jiwaku. Maka saudara, saya pilih lagu ini nanti untuk kita nyanyikan waktu tutup peti. Nyamanlah jiwa. Ini seorang yang mengalami musibah yang juga mendadak. Anak laki-lakinya 1 meninggal. Setahun lebih kemudian 4 anak perempuannya juga meninggal habis. Hanya tinggal suami istri. Saudara, dalam kondisi yang terberat di dalam hidup kita, bagaimana orang percaya itu memberi respon? Kalau kita lihat kisah Ayub, iblis itu mengharapkan Ayub itu mengutuki Tuhan. Itu diwakili dengan suara istrinya yang berkata, ya kutukilah Tuhan.
Ya, tidak ada yang baik dari Tuhan, Bu. Tidak ada yang menguntungkan mengikut Tuhan. Motivasi iblis adalah supaya Ayub itu meninggalkan imannya. Demikian juga mungkin kalau Spafford mengalami tragedi besar itu, iblis juga mungkin sedang menanti dia untuk menyangkali imannya. Kamu ikut Tuhan loh, seperti ini loh kejadiannya. Kamu mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tragedi seperti ini. Tetapi saudara, sungguh unik bukan? Sungguh unik dan sungguh menarik. Iman orang-orang percaya ini sungguh dahsyat. Ya, mereka itu menunjukkan hal-hal yang tidak terduga dari situasi yang paling berat di dalam hidupnya. Menunjukkan sebuah ekspresi iman di tengah-tengah kesulitan dan di tengah-tengah musibah, di tengah-tengah kedukaan besar yang mereka alami. Maka Ayub berkata, ayat 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, Ayub menyadari Tuhan itu adalah pemilik semuanya. Segala milik kita di dunia ini, baik harta benda, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, itu semua ada pemberian Tuhan. Semua Tuhan titipkan kepada kita untuk kita urus dan rawat dengan baik. Sudah itu Tuhan berikan kepada kita, dan itu juga membuat kita itu, baik barang maupun orang-orang yang kita kasihi, untuk kita berinteraksi dan kita saling merawat dengan baik. Saya bersyukur untuk keluarga besar, ya kita sebutlah Indrawan, keluarga besar, yang sangat kompak, yang juga sangat memperhatikan satu sama lain. Dan saya yakin waktu si Pauline ini sakit ini, bagaimana mereka sungguh-sungguh habis-habisan mengusahakan untuk pengobatan yang maksimal. Pengobatan yang terbaik yang bisa diberikan selama memungkinkan. Bagaimana mereka mencari rumah sakit, ya sampai tadi diceritakan di luar dari Jakarta. Ya, semua lu ada sebut di Bogor, di Bekasi, mungkin di tempat-tempat yang lain lagi. Mereka mengurus orang-orang yang Tuhan berikan dengan baik, mengasihi, merawatnya waktu sakit. Ya. Tetapi ingat, semengasihinya kita terhadap orang yang kita kasihi, dia tetap bukan milik kita selamanya. Dia adalah milik Tuhan. Ya. Tadi di mobil juga dalam perjalanan, semua lu bacain statusnya Kimi ya. Saya sangat kagum. Waktu tadi saya mendengar di mobil, saya kagum dengan tulisan Kimi. Kita keluarga mengasihi dia, tapi Tuhan lebih mengasihi dia. Dan kita ini bukan pemilik, meskipun dia keluarga kita, pemiliknya adalah Tuhan. Maka Tuhan yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Ya. Dan kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Kita hanya dititipkan orang-orang yang kita kasihi. Bahkan harta benda pun itu dititipkan Tuhan. Satu kali Tuhan mau ambil kembali, dan kita sudah mengurusnya dengan baik. Harta benda dipakai dengan baik, keluarga diurus dengan baik. Kita bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan dengan baik. Dan saya kira keluarga ini sudah melakukannya dengan baik, dengan maksimal semuanya ini. Ini respon Ayub ketika bencana musibah itu, kehilangan, kedukaan yang dia alami. Yang kedua yang Ayub responi adalah di pasal 2 ayat 10. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ini waktu istrinya ngomel sama dia, minta dia mengutuki, dia mengatakan ini, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara, ini Ayub mengatakan ini buruk karena ini dari sisi manusia, memang tragedi atau musibah atau kedukaan itu tidak baik memang bagi manusia. Itu hal yang buruk, yang menyakitkan, yang menyedihkan buat manusia. Tetapi jangan lupa, dari sudut pandang Allah, kita percaya Allah itu bekerja dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di Roma 8 ayat 28. Ya. Dari perspektif cara Allah melihat, semua yang terjadi ini
Bisa Tuhan pakai dan Tuhan sanggup mengubahnya menjadi kebaikan, mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Jadi sebetulnya tidak ada hal yang buruk yang Tuhan berikan kepada kita. Semua rencana, rancangan, ketetapan Tuhan itu didasari dengan maksud yang baik, yang penuh kasih kepada orang-orang yang dikasihinya. Nah, sekarang betapa kita memang harus bersyukur kepada Tuhan. Respon-respon seperti ini itu adalah ekspresi dari orang-orang yang mengenal Tuhan, yang beriman kepada Tuhan. Sebab iman itu memang melampaui realita itu, di balik itu. Iman itu bisa melihat melampaui realita yang katakanlah itu buruk. Katakanlah kedukaan memang tidak mengenakan. Tapi seorang yang beriman akan bisa melihat maksud Allah. Seperti yang tadi akal akhirnya bisa merenungkan dan bisa menyatakan imannya di sini. Bahwa itu adalah yang terbaik. Itu adalah kehendak Tuhan bagi keluarga ini. Saudara, di balik semua realita kehidupan ini, suka maupun duka, ada di dalam ketetapan dan kehendak Tuhan. Ya, Ibu Inawati mengatakan Tuhan itu the first cause, ya, penyebab utama dari segala sesuatu yang terjadi ini. Tapi dia percaya penyebab utama itu selalu punya motivasi yang baik untuk manusia. Dia menyebabkan semua orang bisa lahir. Dia menyebabkan semua orang juga bisa dipanggil pulang. Tetapi selalu motivasinya adalah baik. Selalu rencananya itu adalah indah dan terbaik bagi manusia. Motivasi Tuhan itu selalu murni untuk manusia. Tidak ada unsur egoisnya di dalamnya. Karena dia Tuhan. Motivasinya itu tulus dan murni untuk kebaikan manusia. Nah, orang-orang percaya bisa melihat ini. Orang-orang beriman itu bisa melihat di balik realita yang duka ini. Melihat maksud Tuhan yang baik. Nah, bersyukurlah kepada Tuhan ya. Apalagi kita tahu Cipolin ini orang yang sudah beriman, orang yang sudah percaya Tuhan, ya, dan imannya akan menghantar dia kepada Allah dan menikmati kesempurnaan di surga, ya, di surga. Saudara, Paulus sebagai orang yang beriman juga mengatakan ya, orang beriman itu merasa lebih baik tinggal bersama dengan Allah daripada tinggal di dunia ini. Itu orang yang beriman, karena dia tahu dunia ini bukan tempatnya. Tempat orang beriman. Tempat orang beriman pemiliknya adalah Tuhan. Maka dia rindu juga kembali ke Tuhan. Kembali ke Tuhan. Saya sungguh berdoa ya, berharap seluruh keluarga, baik Anyan ya, suami, anak ya, Susan, Candy maupun Anton, menantu Yongki ya, dan istrinya Candy juga, dan juga cucu ya, Edric ya, semua keluarga besar lah. Dengan iman yang kita miliki ini, kita boleh melihat rencana Tuhan yang baik, yang indah bagi kita semuanya. Ya, Tuhan memang telah memanggil Cipolin yang sakit ini kembali ke pangkuannya yang sempurna, yang tidak mengalami sakit, yang penuh kasih dan damai. Ya, secara keluarga kita ingin menahan dia lebih lama. Ya, tetapi dunia ini sekali lagi bukan tempatnya. Ya, kita semua musafir dan kita akan kembali kepada pemilik kita, yaitu Tuhan. Ya, bersyukurlah ya, dan saya juga patut bersyukur, keluarga juga patutnya bersyukur ya, Cipolin kembali kepada Allah di dalam imannya. Ya, dia sudah menikmati Allah dan telah berbahagia karena telah melepaskan tubuh yang penuh kelemahan. Dia sudah sembuh. Dia sudah sembuh. Dan biar ini semua boleh menghiburkan keluarga, dan saya mengajak kita menyanyikan lagu yang dikarang, ditulis oleh Horatio Spafford. Ya. Nyamanlah jiwaku. Meskipun di tengah-tengah kedukaan, kita masih bisa merasakan jiwa kita itu nyaman di dalam Tuhan. Dalam iman kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan bait 1 dulu. Bila damai mengiring jalan hidupku, rasa aman di
hatiku, dan kesusahan menimpa Kau, ajarku mengingat firman-Mu. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Sudah, kita akan menyanyikan lagu ini lagi dan kita akan melakukan sesi untuk penutupan peti. Jadi saya akan menyanyi lagu ini, keluarga inti akan menuangkan minyak ya ke peti, nanti diikuti oleh keluarga-keluarga besar yang lainnya. Saya persilakan, saya akan menyanyikan lagu ini buat kita semuanya ya. Kita damai mengiring jalan hidup, rasa aman di hatiku, dan kesusahan menimpaku telah Kau, ajarku mengingat firman-Mu. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Baik Tuhan, dalam pergumulan dan pencobaan, Kristus memberikan jaminan dan mempedulikan kepapaanku. Darahnya membasuh jiwaku, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Baik ketiga, Tuhan lekaskan harinya tiba, iman pun akan tampak dan sangkakala pun akan berbunyi, Tuhan akan turun ke bumi. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Silakan keluarga yang lain ya, boleh menyusul menuangkan minyak, sekaligus juga sebuah penghormatan kepada kakak ya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dari bait 1 sampai 3. Bila damai di dalam hidupku, rasa aman di hatiku, dan kesusahan menimpa belakang, ajarku mengingat firman-Mu. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, dalam pergumulan, dalam pergumulan dan pencobaan, Kristus memberikan jaminan dan mempedulikan kepapaanku.
darahnya mengasihi jiwaku. Nyamanlah jiwaku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Ketika Tuhan dekatkan harinya tiba, imanmu akan tampaknya, dan sangkakala pun akan terbunyi, Tuhan akan turun ke bumi. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Kita akan berdoa dulu sebelum kita tutup. Saya undang Musa Felix berdoa, sekali juga mendoakan keluarganya. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada malam ini kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Meskipun ini satu hal yang tak mudah untuk kami memahami, tapi satu hal yang kami yakini bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu adalah yang terbaik. Engkau telah mengambil orang yang sangat kami kasihi, yaitu adalah Cepolin ya Tuhan, yang sudah meninggalkan Ko Anien sebagai suami, dan juga anak-anak, baik Susan, juga Fendi dan Anton, dan seluruh keluarga. Dan kami semua, saudara-saudara dari Cepolin ini, baik saudara kandung, ipar, ponakan-ponakan, dan termasuk keluarga-keluarga lain yang juga sangat merasakan, baik keluarga besar dari anak-anak Sekio yang mengikuti acara malam ini, dan juga dari saudara-saudari yang lain yang ada dari Kalimantan, dan semua kami Tuhan di Jakarta yang sangat-sangat merasa kehilangan. Kami bersyukur karena Cepolin ini boleh meninggal dalam imannya kepada Kristus. Dan seperti firman-Mu malam ini, kami yakin dia sudah beristirahat di tempat yang penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran dan ketakutan di dalam hati kami, karena kami tahu bahwa Allah yang menggembalakan dia dengan penggembalaan dia sempurna. Dia akan dan terus berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan, sehingga hari ini kami boleh bersyukur, kami berdoa untuk semua kami yang ditinggalkan, semua yang merasa kehilangan. Biarlah penghiburan dari Tuhan sendiri boleh memenuhi hati kami. Dan biarlah kami juga terus boleh mendapat anugerah Tuhan. Karena hidup kami sungguh hidup yang sangat singkat. Supaya juga setiap kesempatan-kesempatan ini kami tidak sia-siakan. Tapi kami boleh memiliki hati yang bijaksana. Ketika kami masih hidup, kami juga boleh mempunyai iman kepada Kristus. Karena hanya di dalam Kristus kami punya pengharapan. Tuhan memberkati kami. Tuhan pimpin kami. Dan Tuhan tolong kami. Di mana juga malam ini Tuhan menjadi malam yang terakhir bagi kami untuk melihat akan wajah dari Cepolin ini Tuhan. Kami berdoa untuk semua kami yang ada di sini, di tempat ini, dan maupun yang ada di dalam Zoom. Beri hati yang lega buat kami untuk mengikhlaskan dan melepaskan. Dan menerima dengan penuh syukur segala keputusan Tuhan yang berdaulat ini. Dan sungguh-sungguh menerimanya dengan hati yang lega. Sehingga kami boleh melepaskan, meskipun ini tidak mudah sekali lagi bagi kami ya Tuhan. Tapi kami yakin Engkau Allah menyediakan kekuatan. Tuhan tolong kami dan Tuhan berkati kami. Sebentar lagi kami akan menutup hati ini. Tuhan tenangkan hati kami, hati Ko Anien, hati anak-anak,
menantu cucu, dan hati kami semua sebagai saudaranya. Tuhan tolong kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan boleh sungguh-sungguh memenuhi hati kami. Dalam nama Kau Yesus Kristus, kami menaikkan segala doa kami ini. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Apakah ada yang mau dilakukan dulu sebelum kita tutup petinya? Ya. Silakan berdiri ya di sekitar peti. Boleh. Saudara, kita akan menyaksikan ya keluarga foto sebelum petinya ditutup. Ya, ini Anton dan Fendi ya, sedang menuang minyak. Oke. Baik, kita saksikan ya. Silakan keluarga ambil posisi. Ya, kita lihat Ko Anyen, suami menghampiri istrinya yang terbaring di peti. Oke, suami dan anak-anak dulu. Oke, silakan difoto. Ini Ko Anyen, suaminya mendampingi sang istri. Oke, berikutnya anak-anak langsung. Ya, 3 orang. Ya, ini ketiga anaknya, Susan, Fendi, dan Anton. Menantu, cucu sekalian masuk. Menantu dan cucu ya. Adik-adik ya, adik-adik sekolahnya. Oke, requestnya per keluarga biar nggak terlalu ini. Dari Koroy dan keluarga berarti dulu ya. Kita dari yang seniornya dulu ya.
Koroy dan keluarga ini ya. Siap-siap dari keluarganya Kak Rita ya. Oke, silakan Kak Rita dan Maria dan Natal dan Amel. Oke, berarti Aka ya, Aka dan Andri. Baik, berarti keluarga Yanti Johan ya. Baik, semua lo ya. Ini dan Musa nih keluarga. Apakah ada yang lain yang mau foto? Agung ini udah Agung sama siapa? Hendri ya. Ini orang-orang dekat ini ya. Oke, apakah masih ada lagi? Cukup? Baik ya. Apakah ada keluarga yang mau sampaikan sesuatu? Susan mungkin sampaikan sesuatu kepada ini. Susan boleh ya, sebagai anak paling besar, anak pertama. Saudara bisa lihat itu ya, kamera di keluarganya. Susan. Terima kasih kepada saudara-saudari semua yang sudah mendukung kami untuk melewati hari-hari ini ya. Memang nggak mudah bagi kami, ada rasa khawatir, rasa cemas, tapi kami bersyukur buat saudara-saudara yang mendukung kami terlebih lagi di dalam doa, karena kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami sangat merasakan kekuatan lewat perhatian itu, kami mendapat kekuatan, kami mendapat dukungan yang sangat amat dari saudara-saudari yang mengasihi kami. Kami ucap syukur, kami memiliki banyak saudara-saudara yang sangat mengasihi kami, yang sangat memperhatikan kami, dan Tuhan yang membalas segala kebaikan dari Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Ya, kami ucap syukur buat yang sudah join saat ini, itu menandakan kalian sangat mengasihi kami, dan juga kami berharap untuk besok kami juga akan mengadakan Zoom lagi jam 9:30 ya, ibadah pelepasan. Kami mengundang semuanya untuk dapat join kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih saudara sekalian yang sudah hadir. Saya lihat di partisipannya ada 100, barangkali lebih karena ini nggak bisa masuk lagi kalau sudah 100. Jadi
dukungan saudara-saudara seiman, keluarga dari family DQ-nya. Terima kasih yang sudah memberi support meskipun lewat media kepada keluarga ini. Dan sekali lagi seperti Susan tadi himbau, besok ada Zoom lagi untuk pemakaman, ya, dari pelepasan juga ya. Pelepasan sampai pemakaman, saudara bisa ikuti dari rumah memberikan support kepada keluarga, ya, kita menyiapkan waktu untuk itu, ya. Sekian pengumumannya. Apakah ada yang mau disampaikan lagi dari keluarga? Dari keluarga besar? Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Alright? Cukup ya? Cukup? Kita bisa tutup Zoom-nya? Bisa? Ada lagi? Enggak ya? Musuh kita udah ya? Masih ada yang mau disampaikan? Baik saudara, ya terima kasih sekali lagi untuk partisipasi semuanya. Tuhan memberkati, saudara sehat selalu, menjaga kesehatan, dan biar kita terus boleh memuliakan Tuhan dengan hidup kita yang dikaruniakan kesehatan ini. Sampai ketemu besok di Zoom ibadah pelepasan dan pemakaman. Tuhan memberkati. Ya, semua boleh lambaikan tangan. Keluarga juga bisa nih. Ya, kelihatan semuanya. Kelihatan semuanya. Ya, Tuhan mau shoot dulu semua. Oke. Ya, Boleh ditutup ya, Koh? itu dia. Semua keluarga, ya. Ada keluarga 1, keluarga 2. Ya. Ya, terima kasih. Ya, kita sudah selesai. Baik. Saya tutup ya, Koh? Ya, kita Oke. tutup ya Zoom meetingnya semuanya ya.